Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, kemarin kita sudah bercerita sedikit tentang marketing di era digital gitu, dan saya sekarang tetap akan bercerita tentang marketing, tetapi bagaimana marketing itu sendiri yang berorientasi pada manusia. Nah, ini khusus untuk membuat bagaimana sih daya tarik merek di tengah-tengah masyarakat digital seperti itu. Nah, oke, yang pertama itu kita akan bercerita tentang bagaimana memahami manusia menggunakan antropologi digital. Kalau kita kupas sedikit, kenapa memahami manusia? Karena sekarang itu di era digital, menurut pemasar, kita sebagai pelanggan itu merupakan konsumen yang memiliki pengaruh sangat tinggi terhadap keberhasilan suatu pemasaran gitu. Nah, tetapi seringkali pemasar ini tidak menggunakan aspek-aspek pemasaran yang memposisikan sebagai manusia. Dalam hal ini pelanggannya. Contoh, kita kan ingin memiliki suatu harness review ya dalam suatu produk gitu kan, tetapi terkadang pemasar itu memberikan suatu hal yang benar-benar 100% tidak terjadi. Akhirnya karena adanya ketidakpercayaan dari pelanggan membuat pelanggan itu membentuk suatu perkumpulan sesama pelanggan di dalam dunia maya, entah itu di Facebook dan lain-lain, itu untuk memperkuat posisi pasar mereka gitu sebagai pelanggan. Nah, supaya tidak rentan terhadap siasat pemasar. Nah, pada akhirnya pemasar itu juga harus menyambut kekuatan dari pelanggan ini untuk memikirkan bagaimana iklan saya berorientasi pada manusia dengan tidak hanya memenuhi kebutuhan dan juga keinginan pelanggan atas suatu produk, tetapi kita juga menjawab kegelisahan dan juga keinginan terpendam dari seorang pelanggan gitu kan. Nah, kenapa saya katakan memahami manusia gitu, memahami manusia. Nah, bayangkan saja di era digital sekarang ini kan sudah banyak ya terbitnya adanya robotik yang yang sudah berdekatan dengan kita. Misalkan ada pelayan yang sudah digantikan dengan robotik, lalu periksa ke dokter juga sudah ada yang digantikan dengan robot gitu kan. Nah, ini kan akan digaungkan, akan tenar di 2025, akan semakin marak atau yang berdekatan manusia gitu. Tetapi hakikatnya saya menjadi manusia di era digital gitu kan. Akhirnya hal ini tuh mengharuskan pemasar untuk mampu mendengarkan atau memiliki empati yang dalam terhadap perilaku manusia. Nah, kenapa saya bilang perilaku? Di sini ada kaitannya dengan antropologi gitu. Antropologi sendiri itu kan merupakan sebuah studi yang membahas tentang perilaku manusia, komunikasi, lalu adaptasi dari masa ke masa. Nah, ada digitalnya, berarti perilaku manusia yang dipengaruhi oleh digital gitu kan. Nah, sehingga saya di sini terkerucutlah sebuah judul, memahami manusia menggunakan antropologi digital. Nah, komponennya itu ada beberapa. Yang pertama ada social listening, etnografi, dan juga empathic research. Nah, apa sih ketiganya ini? Oke, di sini mengenai social listening sudah tertera ya secara jelas listening gitu kan, bahwa mendengarkan gitu. Bahwa di sini itu adalah aktivitas memantau percakapan tentang sebuah merek di internet gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi petunjuk dan juga memahami prospek dalam penjualan sosial. Nah, karena ketika kita ada kata-kata mengidentifikasi petunjuk, nah berarti kan di sini bagaimana sih kita mengetahui konten-konten yang relevan, konten-konten yang berguna untuk menciptakan percakapan atas suatu konten tersebut. Kalau kita ketahui, kalau kontennya itu menimbulkan percakapan, kan biasanya akan
berada di posisi pencarian yang di atas gitu kan. Orang-orang sedang ngomongin apa sih? Oh, ada merek ini loh gitu kan. Orang-orang akhirnya punya atensi lebih untuk mengetahui produk itu gitu. Nah, selanjutnya mengidentifikasi percakapan yang berisi keluhan atau sentimen negatif. Nah, ketika kita mengetahui percakapan yang berisi keluhan, itu kita akan segera mengetahui apa sebabnya. Lalu kita akan menemui bagaimana solusi terbaiknya gitu. Semakin cepat kita mengetahui keluhan dan juga menyelesaikan, itu akan semakin baik untuk diri kita, untuk merek kita. Contohnya saja, yang marak kemarin itu ada skincare yang berinisial C awalnya, itu karena mereka membuat konten agak menyudutkan ya. Skincare lain itu akhirnya bocor berita ini gitu. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong untuk akhirnya saya nggak respect lagi terhadap produk ini gitu kan. Akhirnya selama beberapa jam trending menjadi percakapan di dunia maya, itu si produk C ini memberikan statement apa yang sedang terjadi gitu. Bayangkan saja ketika kita tidak segera mengetahui atau mengidentifikasi permasalahan ini, semakin lama akan kita semakin kehilangan pangsa pasar kita gitu kan. Tetapi ketika segera kita identifikasi, kita akan mengetahui solusinya. Akhirnya tidak semakin panjang begitu. Lalu yang ketiga ada menghasilkan percakapan yang wajar di lingkungan pelanggan untuk membantu mengungkap kegelisahan dan juga keinginan. Bayangkan saja ketika kita masih menggunakan teknik mencari data menggunakan tradisional seperti survei atau wawancara, rata-rata pemasar ini tidak mendapatkan jawaban yang real gitu kan. Kadang kita sebagai yang diwawancara atau narasumber, kita tuh bingung apa yang sedang kita pikirkan dan bagaimana menyampaikan. Justru dengan hadirnya forum-forum percakapan di internet, itu biasanya karena terjadinya secara natural, banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita dapatkan dari percakapan yang dilakukan oleh sesama pelanggan, seperti itu. Lalu yang kedua, ada yang namanya netnografi. Apa sih netnografi itu? Netnografi itu merupakan sebuah metode yang mengadaptasi praktik dari etnografi untuk memahami perilaku dan juga manusia di komunitas online. Etnografi itu sendiri merupakan perilaku atau gambaran suatu perilaku masyarakat gitu kan. Lalu ada jadinya netnografi yang dipengaruhi oleh internet di dalam komunitas online seperti itu. Nah, tujuannya ada netnografi ini apa sih? Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui atau mempelajari manusia dengan cara melibatkan diri ke dalam komunitas alami pelanggan tanpa mengganggu. Bedanya dengan social listening, itu kalau netnografi itu kita melibatkan empati, kita memposisikan diri kita sebagai pelanggan, kita merasakan empati yang dirasakan, ikut nimbrung istilahnya dalam percakapannya itu gitu. Nah, sehingga kita itu sebagai pemasar mengharuskan cerminan dalam mengamati itu, merenungkan juga apa sih yang saya rasakan ketika menjadi anggota komunitas ya. Akhirnya ini kan mendapat pelajaran yang sangat mendalam dalam memahami perilaku manusia. Lalu yang ketiga ada empathic research gitu. Nah, empatik ini sama dengan netnografi, dia melibatkan empati, tetapi ada tambahannya dengan melibatkan perspektif proses penelitian. Ini sebelumnya
dipopulerkan oleh IDEO dan Frog, itu perusahaan desain di mana dia mengembangkan Society of Grown-ups gitu. Perusahaan ini membuat financial literacy yang dikhususkan untuk generasi milenial, kekhawatiran mereka terhadap literasi keuangan begitu. Lalu hal ini bisa tercipta karena mereka melakukan pengamatan, dialog, curah pendapat gitu dengan multidisiplin ilmu di kalangan peneliti. Ada psikolog, pembuat desain, insinyur, pemasar, dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan yang namanya jejak pendapat atau curah pendapat untuk menyamakan persepsi apa sekiranya hasil dari penelitian yang sudah dilakukan begitu. Nah, biasanya ketika ini sudah terkumpul menjadi satu, akan merumuskan suatu strategi pemasaran yang baru. Bagaimana membuat atau mengembangkan produk, bagaimana membuat iklan yang membuat pelanggan itu tercengang, betapa menakjubkannya iklan ini gitu. Ini melalui proses yang sangat panjang. Nah, pada akhirnya inilah kegiatan yang dilakukan oleh pemasar. Dalam istilahnya nih, Brung, di dalam komunitas-komunitas online apa saja yang bisa kita lakukan dan istilahnya gitu. Oke, terima kasih. Thanks for watching karena sudah menonton konten ini. Jika dirasa konten ini bermanfaat, silakan share, komen, dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.